Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, MPM 17410032, kelas 6A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Marxisme dalam Karya Sastra Indonesia. Abstrak atau intisarinya. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis teori Marxisme dalam karya sastra Indonesia. Sastra tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi lebih dari itu memberikan kepada kita sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik, yang mungkin melampaui pemahaman umum. Sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomena individual secara tertutup, melainkan lebih merupakan sebuah proses yang hidup. Sastra tidak mencerminkan realitas sebagai semacam fotografi, melainkan lebih sebagai suatu bentuk khusus yang mencerminkan realitas. Dengan demikian, sastra dapat mencerminkan realitas secara jujur dan objektif, dan dapat juga mencerminkan kesan realitas subjektif. Saden 1991. Pada puisi karya Taufik Ismail ini tidak hanya bercerita tentang tukang rambutan kepada istrinya, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan perjuangan atas penindasan oleh penguasa Orde Lama yang semakin jauh dari idealisme bangsa Indonesia, yaitu kembalinya bangsa Indonesia ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendahuluan. Penolakan terhadap teori-teori Marxisme terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh, pertama, sebagai akibat kesalahpahaman dalam menerjemahkan inti Marxisme itu sendiri, yaitu ideologi. Istilah ideologi dimanfaatkan di luar makna leksikal, selalu dikaitkan dengan Marxisme. Dalam hubungan ini Marxisme ortodoks. Kedua, sebab-sebab yang bersifat politis, sekaligus bersifat lebih peka adalah kenyataan bahwa di Indonesia ideologi Marxisme seolah-olah sudah dimasukkan sebagai blacklist sebab telah dianggap membahayakan stabilitas negara, sebagaimana yang terjadi pada saat pergerakan 30 SPKI tahun 1965. Kedua indikator di atas menyebabkan bahwa dalam waktu yang cukup lama, sejak tahun 1965 hingga berakhirnya Orde Baru, ideologi Marxisme sama sekali dilarang, termasuk buku-buku sastra, sebagai suatu kebijakan pemerintah, sebagai langkah-langkah preventif dalam memperhatikan stabilitas negara. Langkah-langkah tersebut dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra memiliki peran yang cukup besar dalam masyarakat. Menunjukkan bahwa meskipun demikian, dengan melihat perkembangan ideologi secara global di suatu pihak, perkembangan cara-cara berpikir bangsa semakin dewasa di pihak lain, maka sebagai teori ideologi Marxisme tidak harus ditolak untuk selama-lamanya. Pendekatan kritik sastra Marxisme. Teori ini yang memunculkan adanya wacana untuk menyamakan status sosial dan ekonomi antar kaum proletar dengan kaum borjuis. Inti teorinya adalah menginginkan adanya kebebasan sebesar-besarnya untuk kaum proletar agar bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu analisis Marxisme dalam karya sastra Indonesia. Di sini saya mengambil puisi karya Taufik Ismail tahun 1966 yang akan dikaji dengan teori Marxisme. Dalam puisi-puisi protes sosial, makna karya sastra sering dibungkus dengan bahasa yang kasar atau berlebih-lebihan. Namun demikian, karya-karya protes sosial sering pula begitu lembut. Walaupun tujuan yang dikemukakan adalah kritik yang cukup keras, namun dibungkus dengan wujud pengucapan bahasa yang lembut dan halus. Sebenarnya, kritik yang diberikan dalam puisi protes bertujuan untuk memperbaiki kehidupan. Setiap penyair sadar akan puisinya untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia meskipun hanya lewat kata-kata. Selanjutnya penutup. Dengan melihat kutipan puisi di atas, sastra tidak hanya mencerminkan realitas tetapi lebih dari itu, memberikan kepada kita
sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik, yang mungkin melampaui pemahaman umum. Sebuah karya sastra tidak hanya mencerminkan fenomena individual secara tertutup, melainkan lebih merupakan sebuah proses yang hidup. Sastra tidak mencerminkan realitas sebagai semacam fotografi, melainkan lebih sebagai suatu bentuk khusus yang mencerminkan realitas. Dengan demikian, sastra dapat mencerminkan realitas secara jujur dan objektif, dan dapat juga mencerminkan kesan realitas subjektif. Saden 1991. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.